Sarah, teriak Rehan keras saat memanggil istri pertamanya itu. Sekarang, Rehan sudah berada di rumahnya bersama Sarah. Sarah yang mendengar teriakan itu langsung berlari mendekati suaminya, sembari masih memegang pipinya yang nyeri. Sayang, kau datang kemari, kau pasti menyesalkan karena sudah menamparku. Aku tahu kau tak akan tega menamparku. Aku yakin tadi kau hanya kelepasan saja. Sarah tersenyum bahagia, lalu memeluk Rehan, berharap laki-laki yang ia peluk kembali seperti dulu, sayang dan perhatian padanya. Rehan mendorong keras tubuh Sarah, membuang wanita itu terkejut. Sayang, lirik Sarah, aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang sudah aku lakukan padamu. Yang ada aku menyesal karena sudah pernah mencintai, bahkan menikahimu, ucap Rehan dingin menatap tajam Sarah. Kau bicara apa sayang? Kau bercanda kan? Tanya Sarah tertawa seolah-olah Rehan benar-benar sedang bercanda. Apa aku terlihat sedang bercanda? Aku mengatakan bahwa aku menyesal karena sudah mencintai, bahkan menikahimu, ulangi Rehan sejelas mungkin. Sarah memundurkan langkah kakinya. Ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa salahku, Rey? Apa salahku sampai kau seperti ini padaku? Tanya Sarah mulai menangis, berharap Rehan akan iba padanya. Bukannya iba, Rehan malah tersenyum sinis, lalu melemparkan beberapa lembar foto. Sarah langsung menangkap salah satu foto yang bertebangan ke arahnya. Matanya langsung melotot melihat foto itu. Fotonya bersama dengan Ian. Sekarang kau tahu kan kesalahanmu? Sarah meraih foto lainnya yang ternyata lebih parah. Ia kira ia sudah berhasil mengelabui anak buah Rehan ataupun Steve. Nyatanya tidak. Ia kecolongan. Tidak, Rey. Ini semua bohong, teriak Sarah histeris. Aku tidak bodoh, Sarah. Aku tahu mana yang bohong dan tidak, saut Rehan dingin. Tak ada lagi tatapan cinta yang dulu begitu mendambakan Sarah. Yang ada hanya ada tatapan benci. Tidak mungkin, ini fitnah. Siapa yang melakukan ini? Apa wanita murahan itu? Teriak Sarah frustasi. Ya, pasti wanita murahan itu yang merekayasa ini. Pasti diam, Sarah. Cukup kau mengatakan Kinara wanita murahan. Kaulah yang murahan itu. Bentak Rehan mulai mengeluarkan amarahnya yang sudah ia tahan sedari tadi. Dia memang murahan, Re. Dia mau denganmu itu karena uang, teriak Sarah tak mau kalah. Ia akan tetap menyudutkan Kinara walau wanita itu tak ada kaitannya dengan masalah ini. Padahal ini murni kesalahan Sarah karena berani berkhianat. Apa bedanya denganmu? Kau juga mendekatiku untuk uang kan? Sarah langsung bungkam saat mendengar perkataan suaminya. Rey, jangan sesekali mulut kotormu itu menghina Kinara. Aku tidak akan terima itu. Jika aku mendengarnya sekali lagi, maka akan kurobek mulut busukmu itu, tegas Rehan dengan sorot mata melenyapkannya. Rey, aku mohon dengarkan aku. Apa kau sudah tak mencintaiku lagi? Liris Sarah ingin mendekati, tapi Rehan mengangkat tangannya agar Sarah tak mendekat. Kau mau tahu jawabannya? Sarah mengangguk. Ia masih percaya diri jika Rehan masih mencintainya. Ia yakin itu. Tidak sama sekali. Aku tidak mencintaimu lagi. Cintaku sudah hilang dari sejak awal kau menolak untuk mengandung anakku, lanjut Rehan tegas membuat tubuh Sarah menegang. Rey, jangan seperti itu. Aku minta maaf karena masalah itu. Aku minta maaf. Aku akan mengandung anakmu. Sekarang aku mau. Sarah berharap Rehan akan luluh. Jika ia mau mengandung anak dari Rehan, siapa yang akan menjamin itu anakku nanti? Bisa jadi anak itu anak laki-laki lain kan? Kau kan wanita murahan yang suka dicelup siapapun, ucap Rehan sinis. Laki-laki itu tersenyum meremehkan. Rey, maafkan aku. Tak ada kata maaf untukmu, Sarah. Kau akan kuceraikan. Aku tak ingin berhubungan denganmu lagi. Kuharap kau mengerti itu. Aku ingin hidup bersama istriku, Kinara, dan juga anak kami nanti, ucap Rehan. Sarah langsung menggeleng. Membayangkan Rehan bahagia dengan wanita lain saja ia sangat benci. Apalagi itu benar-benar kenyataan. Kau tidak bisa melakukan itu, Rey. Sarah menangis histeris. Hancur sudah semua mimpinya.
hanya karena kecerobohannya tadi. Kenapa tidak bisa? Aku sangat mencintai Kinara dan aku juga sangat membencimu. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang dengan wanita murahan itu, teriak Sarah kesetanan. Plak, Sarah berteriak keras sembari memegang pipinya. Tubuh wanita itu berkeringat hebat. Sarah menatap ke sana kemari. Ternyata ia berada di kamar dan di atas tempat tidur. Hanya mimpi, gumam Sarah, merasa tamparan tadi seperti nyata. Sarah meringis merasakan pedih di sudut bibirnya. Meski tamparan tadi dan juga kehancurannya hanya mimpi, tamparan di rumah Kinara bukanlah mimpi karena meninggalkan bekas. Sarah mengambil segelas air yang ada di atas nakas, lalu meneguknya hingga habis. Mimpinya seperti nyata, gumam Sarah merinding. Takut jika mimpi itu benar-benar terjadi. Aku harap Rehan belum tahu masalah Ian. Aku harap aku bisa mengikat Rehan kembali. Sarah kembali membaringkan tubuhnya. Jantungnya masih berpacu cepat karena masih was-was akibat mimpi buruknya. Besok aku harus bisa membujuk dan merayunya. Di sisi lain, Rehan masuk ke kamar saat tengah malam. Laki-laki itu sedari tadi berada di ruang kerja bersama Steve yang kebetulan datang lagi. Rehan yakin Steve pasti datang karena khawatir. Rehan memilih naik ke atas ranjang lalu membaringkan tubuhnya. Ia memaringkan tubuhnya menatap Kinara yang sudah tertidur lelap dalam posisi terlentang dan kepala miring. Perlahan ia mendekat, tangannya masuk ke dalam selimut, lalu melabuhnya di perut datan Kinara. Tempat favoritnya saat tidur adalah meletakkan tangannya di perut datar Kinara. Perlahan tangan itu mengelus lembut perut Kinara, sembari mata tak lepas dari wajah istri sirinya. Kira-kira butuh berapa lama lagi agar perutmu ini membesar? Bisik Rehan pelan, tak ingin membangunkan Kinara. Kalau sudah terisi, kira-kira ada berapa bayi di dalam perutmu nanti? Lanjutnya, masih menatap dalam wajah Kinara. Aku ingin bayi kembar, kalau bisa dua-duanya perempuan. Rehan tersenyum membayangkan ia memiliki 2 anak perempuan, bahkan kalau bisa lebih. Ia sangat suka anak perempuan. Tapi kalau laki-laki juga tidak apa-apa. Mau perempuan atau laki-laki itu sama saja, sama-sama titipan dari Yang Maha Kuasa. Rehan memeluk Kinara, lalu menutup matanya. Untuk malam ini yang tadinya dikacaukan Sarah, Rehan mencoba untuk berpikir tenang. Besok ia akan bertindak atas kelakuan Sarah. Ia ingin membuat wanita yang pernah dicintainya itu berlutut memohon ampun padanya. Rehan membuka matanya saat mendengar suara Kinara kembali bersuara, bahkan bicara sendiri. Tangan wanita itu sesekali bergerak, membuat Rehan tersenyum geli. Apa yang kau impikan, ha? Awas saja kalau kau mimpi laki-laki lain. Keesokan harinya, Sarah sudah bersiap-siap untuk keluar menemui Rehan di perusahaan. Sekarang sudah pukul 9 pagi. Rehan pasti sudah ada di perusahaan. Hari ini, ia bertekad untuk membujuk Rehan agar kembali dalam pelukannya. Kalau perlu, ia akan mengandung dan menyingkirkan Kinara yang belum mengandung. Saat Sarah di depan pintu dan akan pergi ke garasi mobil, sebuah mobil mewah masuk ke halaman rumah. Sarah menatap mobil itu antara senang dan juga takut jika mimpinya yang semalam akan terjadi. Sayang, Sarah benar-benar gugup saat melihat Rehan keluar dari mobil dengan menggunakan setelan formal. Mau kemana kau pagi-pagi begini, ha? Tanya Rehan sembari menatap Sarah sekilas, lalu masuk ke rumah tanpa memperdulikan Sarah yang terlihat takut dan gugup. Sarah pun mengekori Rehan yang berjalan ke arah kamar mereka. Aku ingin menemuimu di perusahaan, tapi tidak jadi karena kau sudah datang kemari. Sarah benar-benar kehilangan semua keberaniannya. Ia sangat takut jika Rehan memukulnya atau malah menceraikannya. Kini sepasang suami istri itu sudah berada di dalam kamar. Rehan duduk di sofa sembari memperhatikan seisi kamar yang tak banyak berubah. Sarah yang dipanggil pun langsung mendekat. Kau tahu kesalahanmu kan? Tanya Rehan
menatap tajam istri pertamanya itu. Sarah pun mengangguk. Ia harus mengakui kalau dirinya salah agar Rehan kembali peduli padanya. Meski dalam hatinya ia sedang mengutuk Nara, si biang masalah dalam hidupnya. Kau tahu bukan, kalau aku tidak akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Harus ada hukuman untuk sebuah kesalahan. Tegas Rehan membuat Sarah sulit menelan ludahnya sendiri. Iya sayang, aku minta maaf. Liris Sarah menunduk. Minta maaf saja tidak cukup Sarah. Kau tahu kan, aku tak mempan hanya dengan kata maaf. Kau harus menerima hukumanmu, balas Rehan santai sembari menaikkan kakinya ke meja. Tubuh Sarah menegang hebat. Wanita itu benar-benar tak bisa berkutik sekarang. Bahkan ia tak bisa membela diri seperti dulu. Aku sangat tak suka diganggu. Aku tak suka diatur. Aku tak suka dipermainkan. Aku tak suka dikhianati. Kau tahu itu kan? Iya sayang, seperti apa yang sudah kau lakukan pada Kinara, maka itulah yang akan kau terima. Dek, Sarah mengangkat kepalanya. Bola matanya yang memakai softline tampak ingin keluar dari cangkangnya. Maksudnya apa sayang? Tanya Sarah terbata-bata. Rehan tak menjawab karena pintu kamar diketuk. Rehan pun memerintahkan Steve untuk masuk. Laki-laki itu tahu kalau yang mengetuk pintu adalah Steve. Steve datang dengan nampan di tangannya. Di atas nampan ada semangkok sup panas yang baru saja matang. Sesuai permintaan Anda Tuan. Steve meletakkan sup itu di atas meja di dekat sofa. Jangan membuang waktu lagi. Ambil sup itu dan siramkan ke tubuhmu. Titah Rehan benar-benar tak memberi ampun istri pertamanya itu. Sarah langsung berlutut dengan mata yang sudah berair. Reh, aku mohon jangan sekejam ini. Kasihanilah aku, tangis Sarah mengatupkan kedua telapak tangannya memohon. Tapi kau kejam pada Kinara. Kau tak memikirkan dia kesakitan atau tidak, sahut Rehan dingin. Re, aku mohon, kenapa hanya demi wanita itu kau tega melakukan ini padaku? Tangis Sarah benar-benar tak mau melakukan hal bodoh yang akan menyakiti tubuhnya. Karena dia wanitaku Sarah. Tidak ada yang boleh menyakiti wanitaku selain diriku, tegas Rehan. Tapi dia hanya istri siri, teriak Sarah histeris. Tapi dia yang akan mengandung dan melahirkan anakku, balas Rehan semakin membuat Sarah histeris. Kalau begitu, aku akan mengandung dan melahirkan anakmu. Aku mohon beri aku kesempatan, Rey. Sarah memohon dengan tatapan menyedihkan. Kau ingin mengandung anakku? Tanya Rehan tersenyum sinis. Sarah pun mengangguk antusias, berharap ini adalah awal perubahan Rehan. Iya sayang, senyuman Sarah langsung lenyap saat Rehan tertawa terbahak-bahak. Laki-laki itu sampai menyeka ujung matanya yang berair karena saking kerasnya ia tertawa. Kau ingin mengandung anakku? Apa aku tak salah dengar, Sarah? Sayangnya sudah telat. Aku tak membutuhkannya lagi karena aku sudah punya wanita yang akan melahirkan anakku nanti, ucap Rehan tersenyum mengejek, membuat Sarah kesal. Namun wanita itu berusaha untuk tetap sabar. Tapi dia hanya seorang pelayan, Rai. Aku yang jelas-jelas istri sahmu di mata agama dan negara. Aku yang lebih cocok mengandung anak kita, ucap Sarah menggebu-gebu. Lebih cocok? Jangan membuatku tertawa lagi, Sarah. Bukankah kau juga seorang pelayan sebelum menikah denganku? Sayang, wajah Sarah benar-benar sudah pucat mendengar ucapan suaminya. Ya, benar, ia adalah seorang pelayan sebelum menikah dengan Rehan. Ia adalah seorang pelayan di sebuah restoran yang berhasil membuat Rehan jatuh cinta padanya. Bahkan ia membuat Rehan berani membantah keputusan dan melawan restu kedua orang tuanya sendiri. Berhenti bicara dan lakukanmu sebelum aku yang melakukannya, tegas Rehan mulai memperlihatkan kembali tatapan membunuhnya. Steve, ganti sup itu dengan yang baru matang, titah Rehan. Steve pun mengangguk lalu mengambil kembali semangkok sup yang sudah ia letakkan di meja dan keluar dari kamar. Menangis tak akan menyelesaikan masalah.
Kau yang memulai, kau juga yang harus mengakhiri, ucap Rehan menatap Sarah dengan tatapan penuh arti. Wanita yang menunduk itu tak lagi membuatnya iba. Tak lama, Steve datang dengan semangkok sup yang baru. Ia meletakkan sup itu kembali di atas meja. Lakukan sebelum aku yang melakukannya. Jika aku yang melakukan itu, kau tahu kan, aku tak akan berbelas kasih. Sarah menatap semangkok sup panas dengan wajah pucat. Sup itu baru saja matang, sangat panas pastinya. Padahal sup yang ia siram ke Kinara bukanlah sup yang baru matang. Apa ini setimpal? Cepat lakukan, bentak Rehan, membuat Sarah terkejut. Wanita itu masih tak bergerak. Ia hanya diam memperhatikan semangkok sup yang ada di atas meja. Melihat Sarah yang tak bergerak, Rehan mengambil semangkok sup panas yang ada di atas meja, lalu menyiram ke arah Sarah yang masih berlutut. Ah! Sarah teriak. Sarah langsung memegangi wajahnya. Kuah sup panas itu mengenai wajah, tangan dan lehernya. Sudah kubilang jangan sampai aku yang melakukannya, ucap Rehan dingin dan melempar mangkuk sup yang sudah kosong ke sembarang arah. Jangan pernah berbuat ulah lagi, Sarah, atau kau akan mendapatkan lebih dari ini, tegas Rehan lalu pergi meninggalkan Sarah yang masih meringis kesakitan. Teriak Sarah sakit dan juga marah. Air matanya keluar dengan deras. Wajahnya memerah, begitupun dengan anggota badan yang terkena sup panas tadi. Aku akan membalasnya. Aku akan membalas kalian semua.